Disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bareng bersama Dipor dan podcast Ramadan bersama Gibah on the Road di episode ke-7. Satu minggu sesudah kita menjalankan puasa. Hari ini kita datangan tamu istimewa. Beliau adalah salah seorang mentor model. Nah, langsung aja kita ketemu. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lihat adem ya, lihat kayak Pak Ustadz gitu loh ya. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya, Mas? Alhamdulillah sampai dengan di hari ke-7 ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Semoga semuanya juga demikian. Amin. Kemarin malam sahur apa? Menu favoritnya? Menu favoritnya biasalah anak-anak rantau. Anak kos. Anak kos, pecel, telur goreng. Tapi ada rencana mau balik nggak? Mudik? Pasti. Oh, nanti menjelang mau lebaran ya. Biasanya kita baliknya itu jelang mudik bukan balik, mudik. Oh, mudik. Kalau orang ada kan orang Madiun jadi kan iya. Ya balik ya. Iya. Kalau kita mudiknya nanti biasanya bertepatan dengan malam takbir ya. Oh, jadi malam takbir baru pulang. Oke. Di kesempatan kali ini kita lagi nggak ngebahas yang namanya mudik atau nggak mudik. Kita mau ngebahas masalah profesi dari seorang Mas Rudi. Mas Rudi ini salah satu mentor model yang ada di Kediri. Jadi siapa sih yang nggak kenal sama beliau? Beliau ini sering malang melintang, maksudnya anak buahnya mungkin ya, anak didiknya. Iya. Jadi itu gimana tuh Mas awal mula terjun sebagai mentor? Apakah dulu awalnya juga model, ataukah memang coba-coba, atau mungkin memang bener-bener Mas Rudi ini mempunyai sertifikasi seorang mentor? Oke. Dulu story sedikit ya. Boleh. Baik, untuk awal-awalnya itu memang saya terjun di dunia modeling kira-kira sekitar ya 15 tahun yang lalu ya, masih berontongnya. Berarti saya sudah tua dong. 15 tahun yang 15 lalu. tahun yang lalu itu masih SMU, itu aku udah terjun di dunia modeling. Oh, SMA. Iya, aku dimulai kelas 2 SMU itu aku sudah mulai di modeling, terus ikut kompetisi kayak gitu, mulai dari lokal sampai dengan luar kota, terakhir sampai dengan di Jakarta. Walau di Jakarta itu tidak sampai menang, tapi alhamdulillah jadi salah satu semifinalis di Jakarta. Wih, tapi udah di ibu kota loh ya, iya. kelasnya guys, kelas ibu kota. Iya. Nah, terus berjalannya karir pertama dari Mas Rudi, tiba-tiba kok jadi mentor tuh, ceritanya bagaimana itu? Jadi gini, kalau saya sendiri aslinya di kota Madiun ya, dari Madiun kemudian saya hijrah di kota Kediri. Bukan hijrah, mohon maaf, Anda transmigrasi. Hijrah. Saya ya. ke kota Kediri, di sini saya melihat potensi anak-anak Kediri itu banyak banget, cuman kenapa tidak tersalurkan? Makanya saya itu punya ide, gimana sih cara kita itu memfollow up atau menaikkan potensi-potensi anak-anak di kota Kediri agar bisa mengasah kemampuannya di bidang modeling. Oke. Kemungkinan pada waktu itu belum ada yang terlalu terlalu up atau gimana, menonjol banget, itu belum ada. Kemudian saya ada keinginan untuk meng-up anak-anak untuk bisa berkreasi atau mengeluarkan bakat yang terpendamnya di dunia modeling. Jadi awal cikal bakalnya itu pengen membuat Kediri tuh biar semakin up aja nih. Betul, tidak kalah dengan kota lain. Nah, apalagi kalau sekarang kan kalau dikatakan Kediri kan udah kota hampir kota gede ya, katakan seperti itu ya, hampir. Tapi kalau untuk mengawalinya di Kediri sendiri itu ceritanya gimana tuh? Dari Mas Rudi kenalan dulu langsung sama personalnya gitu kah? Atau memang sudah ada payung yang menyediakan ini loh,
Mas tinggal sampein jalannya atau gimana itu? Oh enggak, jadi kita kalau aku sukanya itu memulai dari nol. Dalam Oke. arti aku mulai dari awal kita merintis. Kalau bahasa lain itu kita masih bayi. Jadi Oke. kita merintis mulai awal. Kita membuka namanya suatu lembaga. Kalau aku bukan agensi ya, kalau aku manajemen, lebih ke manajemen dalam arti oke, beda manajemen. ya. Beda. Kalau manajemen itu aku lebih berpotensi lebih meng-up anak-anak lebih banyak, maaf ya, Oke. ke endorse, ke job. Jadi Oke, lebih-lebih oke. ke situ juga. Walau 1-2 kali anak-anak memang saya upkan untuk mereka bisa berkompetisi di level-level atas di luar Kediri, terutama di kota-kota besar, agar mereka bisa mengetahui persaingan permodelan antara di kota sendiri dengan kota orang lain. Jadi biar mereka punya pengalaman lebih besar, Oke. pengalaman lebih banyak. Jadi tidak anggap sebelah mata oleh mereka-mereka yang ada di kota besar. Oke, berarti nggak terlalu monoton banget ya intinya itu. Jadi nggak selain model kan banyak cabangnya Betul. nih. Jadi Ha. nggak monoton model. Jadi kan juga kalau seorang manajemen kan bisa mengarahkan ke endorse, Betul acting sekali. juga, Betul ya. dan macam-macam gitu. Tapi kalau di Kediri itu dari Mas Rudi sendiri untuk persaingannya sendiri bagaimana tuh? Kalau persaingan lumayan ya. Persaingan di Kota Kediri itu lumayan ketat. Tapi di sini saya pasti menitik beratkan kepada anak-anak didik saya untuk bermain secara sportif. Kalau kamu sudah siap untuk terjun, kamu harus siap untuk menang dan siap untuk kalah. Oke. Kalau kamu kalah, cobalah mengevaluasi diri kamu sendiri. Apa kekuranganmu? Apa yang menjadi kamu kurang berhasil? Tetapi kalau kamu berhasil, bagaimana kamu menjadi pribadi yang satu? Low profile atau rendah diri, tidak sombong, tidak merasa aku lebih dari orang lain. Kayak gitu. Jadi aku pasti mendoktrin atau memberikan masukan kepada anak didik itu kita harus sportif. Oke. Lebih sportif aja, ke sportif di setiap pertandingan atau di setiap kompetisi. Tapi kalau aku congkak ya aku tuh lebih ke congkak soalnya ya kalau udah sok-sok kemartis gitu loh saya. Tapi dari Mas Rudi sendiri selama perjalanan sampai di titik hari ini sudah melahirkan bibit-bibit model itu yang sudah berhasil, prestasinya apa aja tuh Mas? Oke, kalau untuk yang sekarang ini kebetulan di manajemen kita untuk model tetap kita ada sekitar 7-8 orang. Tapi kalau untuk yang udah melahirkan sudah hampir rata-rata semuanya sudah. Wow. Rata-rata mereka dari 7 orang ini juara 1, juara 2, juara 3. Tapi sekarang yang sekarang ini lagi melejitnya 2 orang. Siapa nih? Namanya Boleh sebutin sepil? Boleh kah? Boleh, Oke. boleh, aman. Yang satunya ada Alvina, kemudian yang satunya itu ada Mbak Risma. Jadi keduanya itu kemarin itu didapuk sebagai model cilik Jawa Timur. Mereka menjadi model Jawa Timur, dan kemudian yang Mbak Risma kemarin itu didapuk sebagai runner up 2 di pemilihan Mister dan Miss World Jawa Timur 2024 di bulan kemarin. Keren. Ya. Oke, untuk masalah prestasi itu kira-kira ini dari Mas Rudi harapannya mau diapakan lagi tuh? Kalau aku sih lebih mengasah anak-anak agar lebih terampil lagi, lebih mengekspresikan diri dalam arti kalau kamu sudah berada di atas panggung, anggaplah seperti panggung itu milik kamu sendiri. Oke. Jadi Terlebih dalam suatu kompetisi kita harus bisa mengekspresikan diri kita sendiri, tetapi tidak melampaui batas. Melampaui batas dalam arti pasti ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan dari setiap event yang dilakukan. Ada pro kontra nggak selama di Kediri itu? Pro kontra banyak pasti. ya. Itu kayak pasti. kita aja juga ada pro kontra. Oke. Pro kontra itu pasti di dalam dunia bermodel. Apa itu yang membuat sampai sempat down? Hadirnya bukan kotak ingin, tapi jarak tetap ku butuh.
Bu, buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu. Aku tahu kau bingung memulai percakapan. Waalaikumsalam. Takut salah bicara, Tulisannya kecil sih. lalu aku tersinggung. Di bulan Ramadan, saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Sampai di titik terendah seorang Mas Rudi menghadapi persaingan yang kita tahulah, lah namanya juga persaingan, pasti ada yang dihalalkan segala cara tuh. Betul. Kalau enggak permainan yang gitulah. Betul sekali. Pernah ngerasain seperti itu ya? Banyak dan Itu bagaimana sering. menghadapinya tuh? Oke, jadi gini, setiap mengalami pro dan kontra itu saya pasti mensikapinya kalau memang dia tahu, mengetahui sendiri hal itu kita lakukan, silahkan langsung menegur kita. Oke. Kalau hanya berdasarkan katanya, itu malah lebih gimana ya kasarannya. Kalau aku sendiri, cobalah konfirmasi ke saya dulu atau tanya ke saya dulu, kok bisa seperti itu gimana? Jangan hanya berdasarkan informasi yang tidak akurat. Itu yang paling saya tidak Tapi di suka. Kediri loh Mas, gak ada yang mau ngomong langsung di depan mata. Mesti rasanya dari mburi kayak saya itu, saya seneng rasanya dari belakang juga. Betul. Koyok ngono ya. Tapi Itu pernah kayak gitu? pasti itu sering. Jadi kalau aku mensikapinya seperti itu mudah banget kok. Selama kita tidak melakukan hal tersebut, santai saja. Ada nggak kadang sampai efeknya sampai dalam hati gitu, aduh nih orang gitu. Iya, sampai, jujur. jujur ya. Jujur kalau aku sempat seperti itu juga. Tapi ya Santet. enggak, kalau aku sih tak biarkan gitu aja. Gitu. Yang penting kalau aku sendiri, dalam diri aku dan manajemen aku lebih ke prestasi. Oke. Anak-anak lebih banyak lebih up, lebih banyak keluar. Dalam arti kita job, endorse dan lain sebagainya, itu lebih memberikan satu arti bahwa kita lebih bisa diterima masyarakat atau orang-orang yang mau memakai kita. Betul. Jadi kita tidak mau saingannya saingan buruk ya. Iya, persaingan buruk kita memang sangat hindari dan kita pasti mengambil sisi positifnya. Jadi kalau seumpama ada satu event di awal dia meminta kita, kemudian kita di cancel secara sepihak, itu aku mensikapinya ya udah itu belum rezeki ya. kita. Oke. Udah belum rezeki kita gitu aja. Jadi kita nggak gini enggak. Apalagi di belakang itu ada bilang, ada dekengannya. Aduh, saya sendiri orang luar Kediri loh. Saya sendiri orang Kediri tidak tahu banyak orang siapa sih Pribumi. dekengan, background saya di belakang enggak ada. Walah, Jadi oke. saya itu pendatang hanya pengennya itu cita-cita saya hanya pengen meng-up anak-anak yang mereka mempunyai bakat khusus di dunia modern agar mereka lebih bisa menyalurkan bakat mereka. Betul. Oke. Kalau dari kita tadi ngebahas masalah manajemen, kira-kira namanya apa sih manajemen? Ada nggak Instagramnya? Jadi kalau mungkin ada salah satu teman-teman yang pengen ikutan gabung, nah biasanya kan kalau orang awam, Iya. orang nggak paham Betul. apa, itu apakah akan dibimbing dengan porsi beda atau ya kamu harus ngikutin kita atau Betul. gimana? Gini, dalam manajemen kita ada kita itu menerapkan prinsip bahwa kamu harus menuruti aturan kita yang ada. Salah satunya kamu harus lepas dari satu manajemen lain. Jadi kita tidak ada mau yang bersangkutan yang mau kegabung kita itu bergabung dengan manajemen lain karena takutnya gimana seperti ada informasi si A itu diambil sama manajemennya itu padahal dia masih ikut manajemen aku. Jadi salah satu persyaratan mutlak yang harus ikut atau join di manajemen kita, mereka sudah harus
lepas dari manajemen Oh yang gitu. lama. Jadi Aku- kalau manajemen itu memang nggak boleh ikut 2 atau berapa lebih nggak boleh. Sebenarnya tidak boleh, kalau aturannya itu tidak boleh Secara terbuka atau secara apa ya? Secara entertain gitu emang nggak boleh ya? tidak boleh terkecuali dia lepas di freelance. Oh oke. Dalam arti kita event, kita dapat job, kebetulan kita kekurangan personel, kita coba mengkontak si A untuk Oke. join ke kita. Tapi kita harus tanya dulu pada hari itu di jam yang sama, Apakah? apakah kamu juga dapat endorse atau job di tempat lain. Oke. Kalau kamu ada job di tempat lain, lebih baik kita tidak. Oh gitu. Karena aku tidak mau gimana ya bahasanya? rancu dan juga ada masalah sama orangnya yang akan di-job. Betul juga. Salah satunya seperti itu. Selain itu juga kan timingnya, Ya, waktunya. betul. Kalau hampir bersamaan, Barengan. kita nggak bisa memanage waktu. Iya, Kalau betul. mungkin acara aku pagi, acara tempat lain siang, oke silakan. Oh gitu nggak ya. apa-apa. Jadi Iya. sudah memang sudah terjadwalnya. Betul sekali. Kira-kira namanya apa nih manajemennya tadi? Oke, untuk semuanya yang melihat di podcast kita ya di kesempatan hari ini, kalau Anda punya usaha, mungkin di butik, di apapun, membutuhkan jasa kita, mungkin mau launching produk lain sebagainya, bisa menghubungi di Instagram kita di Angels Management Official. Di situ ada tertera nomor WA kita dan juga ada nomor WA dari ketua manajemen kita. Jadi kita kan manajemen itu kan ada penanggung jawab, Oke. ada mentor, ada susunannya ada. Jadi dan kebetulan untuk manajemen sendiri sudah terdaftar di apa itu namanya di hukum, di badan hukumnya Ih, sudah kita sumpah. udah ada. Benar, kita Ih, sudah ada di badan keren. hukum. Jadi kita ingin memastikan bahwa angel management itu tidak dimiliki oleh orang lain. Betul. Jadi kalau pengen bergabung, jadi teman-teman, mumpung di bulan Ramadan yuk cari endorse nanti di bulan berikutnya sehabis lebaran gitu nyari endorse makanan gitu. Saya juga ikutan manajemen dia loh. Iya. Oke, harapan dari manajemen Angel sendiri apa nih? Angels Management, kalau aku sih berharap agar Angels Management itu semakin up ke atas, Amin. semakin lancar, Amin. semakin bisa diterima di masyarakat Amin. Kota Kediri pada khususnya dan juga di luar pada umumnya, dan kita untuk jobnya kita banyak gitu Amin. ya. Amin. Amin. Dan Amin. untuk semuanya yang pengen ngejob kita, jangan khawatir, kita untuk budgetnya tidak, tapi Nah, cukup sesuai dengan betul kebutuhan sekali. lah. Iya. Jadi langsung saja atau mungkin nanti mau tanya-tanya masalah press list semua ada. Kalau manajemen itu pasti sudah ada takaran masing-masing. betul sekali. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Mas Rudi yang hari ini sudah mau jadi bintang tamu kita. Sama-sama Kak Rama. Jangan kapok loh ya. Tidak, terima kasih. Nanti suatu ketika suatu Suatu kapan lagi hari. suatu hari kita akan Ya. collab lagi ya. Oke, siap. Baik, sekali lagi kita siap. mengucapkan terima kasih juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada yang lagi nonton di YouTube channel kita di Gibah on the Road. Jangan lupa nantikan dan juga saksikan untuk episode selanjutnya di Pordan Podcast Ramadan. Saya Rama Gejreng, Dan saya Rudi. pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.